Ya, pertama harus dibedakan antara keresahan orang terhadap TKA Cina dan keresahan orang terhadap isu TKA Cina. Saya kira ini dua hal yang berbeda. Dan yang saya lihat lebih besar adalah keresahan orang terhadap isu mengenai TKA Cinanya. Nah, keresahan terhadap TKA Cinanya ada, tetapi porsinya saya kira jauh lebih besar. Atau jauh, maksud saya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang resah terhadap isunya, karena isu ini sudah berkembang begitu luar biasa, yang diolah sedemikian rupa dari peristiwa-peristiwa kecil gitu, kemudian dengan data-data yang palsu, data-data hoax, lalu diasosiasikan kepada katakanlah etnis tertentu, bahkan isu kayak uang baru aja diasosiasikan dengan Cina, logo BI diasosiasikan dengan Palu Arit dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang saya kira jadi meresahkan karena isunya itu sendiri. Tapi kalau terkait dengan TKA-nya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu memiliki skema pengendalian yang jelas, memiliki skema pengawasan yang jelas. Nah, sehingga kehadiran TKA di Indonesia ini masih sangat terkendali, sehingga saya berkali-kali menyampaikan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. TKA secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun ini kan sekitar 74 ribuan ya, 74 ribu sekian. Nah, 74 ribuan dari berbagai negara. Nah, pertanyaannya adalah angka 74 ribu itu gede atau kecil? Ini kan yang selalu disalah pahami orang dan kemudian diolah-olah seolah-olah angka 74 ribu itu luar biasa besar. 74 ribu itu bukan angka yang besar, Pak. Itu angka yang sangat kecil. Kenapa? Satu, 2011 angka kita ini pernah mencapai 77 ribu. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan TKA di negara lain, jumlah ini sangat kecil, Pak. Singapura itu 1/5 penghuninya TKA, Pak. Uni Emirat Arab, Qatar itu separuh lebih, separuh lebih dari penghuninya adalah tenaga kerja asing. Malaysia sendiri TKA-nya luar biasa besar, termasuk yang dari Indonesia itu 2 jutaan di sana. Nah, itu kalau diperbandingkan dengan TKA di negara lain. Padahal mereka atau negara-negara yang saya sebut ini jumlah penduduknya lebih kecil daripada Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau kita perbandingkan juga dengan orang kita atau TKI kita yang bekerja ke luar negeri, itu kan jumlahnya juga sangat kecil, Pak. Karena orang kita yang bekerja di luar negeri kan besar sekali, jumlahnya mencapai 6,5 jutaan, Pak. Yang Cina itu ada sekitar 21 ribuan. Nah, 21 ribuan. Ini juga angka yang sangat kecil. Untuk membandingkan apakah misalnya angka tenaga kerja Cina yang ada di Indonesia ini kecil atau besar, kan kita kalau mau perbandingan apple to apple ya, orang Cina yang masuk ke sini kita perbandingkan dengan orang Indonesia yang masuk ke Cina dong. Itu apple to apple. Nah, orang kita di Hong Kong saja sudah 153 ribu, di Makau 16 ribu, Pak. Udah jauh lebih besar gitu loh. Nah, tapi kan lucu nih, ada yang bilang, Pak, Hong Kong kan bukan Cina. Nah, itu kan nggak tahu tuh mikirnya gimana itu. Kalau sektornya macam-macam ya, ada di industri manufaktur, ada di konstruksi, kemudian ada di perdagangan, ada juga di pertanian gitu. Itu saya kira 4 sektor yang mereka ini cukup dominan ya, atau mayoritas penyebarannya ada di sana gitu. Pasti. Nah, makanya istilah banyak ini yang kita harus hati-hati gitu loh. Karena banyak itu, kalau misalnya kita bilang kayak tadi yang Cina 21 ribu, itu kan orang, gila 21 ribu. Pak, saya itu yang namanya 17-an Agustus di Hong Kong, Pak. Itu yang ngisi acara orang Indonesia yang datang, orang Indonesia semuanya berbahasa Indonesia. Saya sama Inul ngisi di sana. 30 ribu orang, Pak, di Victoria Park. Nah, ya. Orang Hong Kong asoy keboy aja itu. Itu di Cina tuh. Nah, di kita terus kemudian makanya istilah banyak itu saya seringkali tidak terlalu setuju ya, apalagi kalau kemudian istilahnya sudah semakin hiperbolik, misalnya serbuan, serangan, banjir dan segala macam. Ini tolonglah, ini jangan dipakai gitu, sebut saja angkanya, wong angka kita juga kasih kok gitu loh. Nah, selama ini angka-angka ini yang dipakai sebagai alat untuk menginsinuasi pikiran dari masyarakat bahwa seolah kita ini dikepung dan seterusnya, padahal faktanya nggak begitu. Nah, saya nggak tahu angka 10 juta itu dari mana, tapi yang pasti itu kan hoax gitu.
bahwa udah nggak benar sama sekali. Dan yang saya bantah dari dulu itu adalah, saya kan pernah bilang bahwa itu bohong. Yang saya sebut bohong itu adalah yang angka-angka itu. Tapi begitu saya nangkepin TKA ilegal lalu dibilang, oh kata Pak Ani bohong kok nangkepin. Nah ini kan udah pikirannya nggak tahu gimana sih ini cara mikirnya. Yang saya tolak itu adalah soal angkanya. Yang saya bilang bohong, fitnah itu pada angkanya. Bahwa ke Indonesia memiliki TKA ilegal, iya, itu pasti Pak. Semua negara di dunia ini ada TKA ilegalnya. Di Amerika aja, di Eropa, negara-negara maju, itu TKA ilegal juga banyak. Nah, tetapi yang penting adalah di kita satu dari segi jumlah. Dari segi jumlah TKA ilegal kita ini juga masih sangat terkendali. Nah, ini bisa dilihat misalnya dari kasus-kasus yang ditangani baik oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun Imigrasi. Di Kementerian Tenaga Kerja, saya lupa persis angkanya, tapi sekitar kurang dari 700-an lah TKA yang bermasalah. Itu ada dua kategorinya, jadi satu yang tidak berizin, itu yang paling besar, mungkin kurang dari 600-an. Terus kemudian sisanya itu yang pelanggaran izin. Nah, kemudian di imigrasi sendiri ada sekitar 250-an TKA bermasalah. Jadi kalau di total ya let's say sekitar 800-an TKA ilegal yang kita tangani selama ini. Nah, di imigrasi sudah sering disampaikan baik oleh Pak Menteri maupun oleh Dirjen Imigrasi bahwa ada sekitar 7.000-an WNA bermasalah. Ini yang sering kemudian dipelesetkan lagi kan. WNA bermasalah itu macam-macam Pak. Ada turis misalnya dia nyolong. Nah, itu WNA bermasalah. Nah, itu masuk yang 7.000-an itu bukan TKA. Nah, tapi dari 7.000-an kasus itu yang real TKA itu ada sekitar 250 di imigrasi. Itu hasil koordinasi kami dengan pihak imigrasi. Jadi ya dari segi jumlah ini masih terkendali gitu. Dan yang paling kunci adalah bahwa sekali lagi semua negara pasti memiliki TKA ilegal itu ya. Tapi yang paling penting adalah sikap pemerintahnya. Dan sikap pemerintah Indonesia ini jelas dan tegas, Pak. Satu, kita tidak punya kepentingan terhadap TKA ilegal. Pemerintah tidak punya kepentingan terhadap TKA ilegal. Ya kan? Yang kedua, kita juga tidak mendinai isu. Kita tidak misalnya mengingkari bahwa ada yang ilegal, enggak sama sekali. Tidak ada statement begitu dari semua pejabat pemerintah. Kita selalu katakan TKA ilegal itu memang ada, tapi jumlahnya itu masih sangat terkontrol dan begitu kita temukan itu juga kita tindak tegas. Enggak ada yang kasar dong. Jadi di dalam aturan ketenaga kerjaan kita menyangkut penggunaan tenaga kerja asing, itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang skill dan profesional saja yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Jadi pekerja kasar itu nggak boleh. Jadi kalau bicara soal jabatan yang kita berikan izin itu adalah yang saya komisaris, direksi, terus kemudian tenaga teknisi ahli, terus kemudian manajer. Jadi intinya beberapa jabatan yang sifatnya ini adalah skill dan profesional gitu. Nah kalau yang kasar ini jelas terlarang, nggak boleh. Nah di aturan kita ini nggak boleh. Makanya kalau ada yang melihat di lapangan ada yang tenaga kerja asing kok bekerja kasar, itu sudah pasti pelanggaran, Pak. Dan kalau udah pelanggaran ya nggak usah diributin. Pelanggaran ya kita tindak gitu loh. Kalau misalnya kebetulan pemerintahnya nggak lihat, Anda yang lihat laporin aja. Nah kita kan juga udah siapin call center juga bisa dilaporkan ke otoritas yang ada di daerah, entah itu imigrasi, entah itu dinas tenaga kerja, polisi, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Syarat untuk mengurus izin TKA ini kan cukup banyak Pak. Jadi misalnya ada syarat pendidikan sesuai jabatan, ada syarat kompetensi, ada wajib alih teknologi atau alih keahlian, kemudian ada harus membayar dana kompensasi atau levy itu sekitar $100 per orang per bulan. Jadi setiap TKA yang masuk itu harus bayar Pak, $100 per orang per bulan yang itu dibayarkan langsung ke kas negara melalui bank. Dan lain-lain. Dan tidak semua jabatan ini boleh diduduki oleh tenaga kerja asing. Makanya kalau ada yang kasar udah pasti itu pelanggaran. Ya itu pasti pelanggaran, kalau ada yang begitu pasti pelanggaran. Dan kalau pelanggaran ya kita tindak. Dan selama ini pemerintah sudah, sedang dan akan terus melakukan. Makanya kalau misalnya sekarang ini kita karena isunya lagi rame, terus kemudian pemerintah banyak menjelaskan, saya ingin kasih tahu bahwa pemerintah sejak dulu sebenarnya sudah menjelaskan terus. Karena isu ini sudah isu yang ketiga Pak. Isu yang pertama itu Februari 2015, isu yang kedua muncul itu April 2016, kemudian Desember tahun 2016 ini. Nah kita sudah terus itu
menjelaskan, kita juga sudah melakukan penindakan. Jadi kita melakukan penindakan hukum bukan sekarang-sekarang aja. Anda tahu misalnya soal kasus cabai di Bogor dari mana? Itu karena dari kerja pemerintah. Dalam hal ini adalah imigrasi. Yang di Tangerang Anda tahu dari mana? Itu karena polisi bekerja. Di tempat-tempat lain, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, Anda tahu dari mana? Karena Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi intinya kan pemerintah, baik itu Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Hukum dan HAM atau Imigrasi, lalu kepolisian, pemerintah daerah, ini kan kerja terus ini. Jadi jangan dianggap kita ini hanya kerja kalau sekarang ramai. Enggak Pak, kita terus pengawasannya itu. Kita punya mekanisme pengawasan yang sifatnya periodik. Itu setiap 3 bulan kemudian kita cek terus. Jadi ada atau tidak ada masalah, itu kita terus lakukan pengawasan secara periodik itu. Kita juga ada pengawasan yang sifatnya responsif. Jadi berdasarkan laporan masyarakat. Kalau ada laporan masyarakat yang masuk ke kita, mau benar atau nggak penting buat kita. Setiap kali ada laporan kita cek dulu. Kalau nggak benar ya sudah. Kalau benar kita tindak lanjuti. Mungkin kalau dari kasus bisa jadi ya, kasus. Tetapi kalau itu lalu kemudian digeneralisir, itu saya kira nggak masuk akal. Mungkin kasus bisa saja. Tapi sekarang begini deh, misalnya Anda bayangkan, Anda investor, katakanlah dari Cina, bangun misalnya sebuah katakanlah pembangkit listrik misalnya di Indonesia, butuh 5.000 tenaga kerja. Lalu Anda satu orangnya katakanlah yang paling rendah Anda bayar 15 juta. Ditambah kemudian kalau yang resmi berarti harus bayar $100 per bulan. Sementara di sini Anda bisa nemu pekerja dengan gaji katakanlah 3 juta. Kalau misalnya jadi pengusaha Anda mau lakukan itu? Ya, itu punya bisnis ya. Kan nggak masuk Pak kalau dari segi bisnis. Iya, hanya pengusaha geblok itu yang melakukan begitu. Kalau ada loh ya. Nah, jadi nggak logis, tapi sebagai kasus mungkin gitu loh. Sebagai kasus mungkin saja. Tapi prinsipnya adalah kalau bicara soal upah, di Indonesia ini tidak mengenal Pak diskriminasi Pak. Nggak boleh. Jangankan antara TKA dengan TKI. Antar TKI saja itu nggak boleh diskriminasi upah. Jadi kalau orang pada jabatan dan pekerjaan yang sama, kemudian dia diupah secara berbeda, itu namanya diskriminasi. Tetapi upah boleh berbeda atau bisa berbeda apabila misalnya jabatannya berbeda, pekerjaannya berbeda, masa kerjanya berbeda, pendidikannya berbeda, dan lain sebagainya. Anda lulusan S3 kemudian mau Anda dibayar sama dengan lulusan katakanlah SMA misalnya. Kan nggak mau kan. Nah, itu kalau itu bukan diskriminasi ya kan. Ini bagian dari sistem yang terkait dengan struktur dan skala upah di dalam sebuah perusahaan. Tapi sebagai kasus mungkin ada. Nah, oleh karenanya yang kita minta jangan karena 1-2 kasus lalu digeneralisir begitu dong. Kalau digeneralisir udah pasti provokasi itu Pak. Ya bola liar karena diolah. Ya kan ada fakta kecil di lapangan diolah, digede-gedein ya kan. Kemudian kasus kemudian digeneralisasi kan gitu. Nemu di Bogor misalnya 4 orang dibilang ribuan, Halim 5 orang misalnya dibilang jutaan, kira-kira kan gitu.